SMP Negeri 1 Kandangan adalah SMP yang berada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Terletak sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten Malang dan sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Jombang. Ada beberapa ekstra di SMP Negeri 1 Kandangan, diantaranya futsal, basket, voli, melukis, paduan suara, MTQ, rebana, dan masih banyak lagi. Video ini dibuat sebagai bukti karya inovasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum. Anak-anak, bisa dimulai pembelajaran hari ini? Satu. Oke. Pak Taufik mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Orang tuamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudahkah kalian merasa sebagai anak yang soleh-solehah pagi hari ini? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Coba ceritakan perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika di rumah tadi? Oh betul, membantu ibu menyapu. Hebat. Beri tepuk tangan untuk temanmu. Oke. Alhamdulillah kalian sehat, orang tua juga sehat. Oke, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa untuk pagi hari ini? Saya Pak. Oh, oke, mulai harga silakan ke depan. Masih depan. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri, gitu ya? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Kelihatannya satu bangku ini kosong. Kemana Vino ini? Kemana Vino? Oh, kemana? Sakit? Oke, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah. Amin. Oke anak-anak. Sebelum saya lanjutkan untuk bab 2 meyakini hari akhir, coba kalian lihat. Nah ini ada gambar ini. Coba kalian pikirkan, kemudian sampaikan apa yang menjadi pemikiran kalian, gitu ya. Coba. Saya kasih waktu 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang mau menyampaikan, anak-anak? Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Vega? Mau menyampaikan, Vega? Apa yang kamu pikirkan? Aqua, oke, Aqua. Ada yang lain? Aqua, ada Aqua. Ada yang lain? Gimana? Sama-sama itu. Oh, sama-sama itu beda merek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ayo, coba. Sama-sama itu beda merek. Ada yang lain? Kira-kira? Clio. Ayo, yang lain kira-kira. Klub. Oke, apa kira-kira? Beda apa kira-kira? Sama-sama itu putihnya. Kemasan, Pak. Beda kemasan, kita tulis beda kemasan. Apalagi kira-kira? Sama-sama bisa begini.
Sama-sama, bedanya yang beda sama air putihnya tadi betul. Itu Pak, beda bentuknya Pak. Beda bentuknya, oke. Beda bentuk kemasan sama, apalagi beda harga. Oke, kita garis bawahi beda harga. Beda rasa. Yang menyebabkan beda harga, kita garis bawahi harga. Yang mengakibatkan harganya beda itu kenapa soalnya? Dari kemasan. Gimana? Pengiriman, oke, mungkin pengiriman aja. Apalagi kualitas rasanya, oke. Isinya mungkin, gitu ya. Sama-sama makan isinya. Oke, kita garis bawahi. Kira-kira apa ini? Satu kata kunci. Satu kata kunci. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Satu kata kunci yaitu ilmu. Gitu ya. Karena ilmu akhirnya harganya bisa berbeda. Ilmu cara pengolahan, ilmu cara penyajian, ya, ilmu cara pemasaran sehingga berbeda. Seperti itu. Bisa dilihat di sebuah surah Al-Mujadilah dijelaskan bahwasanya qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ilmu adalah sesuatu yang berharga. Nilai seseorang ditentukan dengan ilmu yang dia punya. Maka pesan Pak Taufik hari ini, kalimat semangat Taufik, semangatlah untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa baik hidup kita di dunia pun maupun di akhirat. Tepuk tangan kalian semua. Nanti pembelajaran kita kali ini yang kita lakukan, yang pertama ada kegiatan pembuka, ya tadi sudah saya lakukan. Kemudian untuk kegiatan intinya ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Nanti ada masalah yang akan Pak Taufik sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi kalian semua dalam membentuk kelompok. Kemudian langkah berikutnya itu membimbing kalian dalam melakukan penyelidikan, menyelesaikan LPKPD itu, kemudian mengembangkan dan penyajian. Nanti kalian presentasi gitu ya, kemudian mengevaluasi dalam proses pemecahan masalah tadi seperti apa. Oke anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ya, untuk pembelajaran bab 2 meyakini hari akhir dengan mawas diri, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian menyimpulkan makna dalil naqli iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian meyakini datangnya hari akhir. Gitu ya. Adapun metode yang kita akan pelajari yaitu PBL. Nanti berbasis masalah. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, silakan kalian mengerjakan asesmen awal kognitif yang sudah share di grup kelas kalian. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, hebat kalian. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kemudian bisa kalian lihat dulu. Ya. Coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di layar. Sudah diperhatikan? Ya. Ini yang jadi pertanyaan. Pernahkah kalian takziah kepada tetanggamu yang meninggal? Pernah belum? Pernah, alhamdulillah. Pernahkah kalian mensolati mereka? Pernah. Sudah pernah? Pernah. Alhamdulillah sudah. Ada yang belum juga ya ternyata. Pernahkah kalian mengantarkan ke kuburan? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah, alhamdulillah. Pernahkah kalian mendoakannya? Pernah. Ternyata kita meyakini bahwasanya semua orang itu pasti akan mati.
yang jadi pertanyaan, yakin nggak kita setelah mati itu ada namanya hari akhir? Yakin nggak kira-kira? Yakin. Alhamdulillah. Gitu ya. Ternyata ada sebagian orang ternyata dia tidak meyakini seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan. Ya, ini materi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian pelajari sesuai dengan gaya belajar kalian. Bisa kalian pelajari di video pembelajaran baik itu YouTube, TikTok, gitu ya. Atau mungkin kalian bisa membaca di jurnal dan buku paket halaman 30 sampai 33 yang sudah saya share di grup kelas, baik video YouTube, TikTok, gitu ya. Kemudian jurnalnya ini. Kalau yang bawa buku paket silakan bawa buku paket. Pak Taufik beri kesempatan kalian 10 menit untuk mempelajarinya. Oke ya, 10 menit untuk mempelajarinya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. Oke, anak-anak, dikira waktu 10 menit sudah berlalu. Kira-kira adakah yang mau berbagi tentang video atau mungkin jurnal atau mungkin buku pakai yang telah kalian pelajari? Kira-kira siapa yang mau berbagi? Saya, Pak. Oke, Tegar, silakan berdiri. Sampaikan gimana? Apa yang kamu pelajari tadi? Saya tadi melihat bahwasanya hari kiamat itu pasti ada dan kita harus senantiasa siap untuk menghadapinya. Oke, hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk Tegar. Sangat luar biasa. Oke anak-anak. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu silakan kalian ini sudah sesuai dengan kelompok yang sudah saya share di grup gitu ya. Sudah belum? Ada. Kemarin saya nge-share bahwasanya untuk kelompok hari ini yaitu nomor ganjil. Ya, awal nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 itu jadi satu kelompok. Kemudian ganjil berikutnya dan nomor genap berikutnya 2, 4, 6, 8, 10 jadi satu kelompok juga. Sudah sesuai ya? Oke, saya rasa sudah baik. Terima kasih. Anak-anak, sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Ternyata mungkin kalian juga pernah melihat ada beberapa artikel berita gitu ya. Ternyata di situ ada beberapa tindakan kriminal, betul atau tidak? Seorang ayah membunuh anaknya atau mungkin sebaliknya, ada mungkin tindakan korupsi atau mungkin tindakan-tindakan perbuatan baik yang lainnya juga ternyata ada. Gitu ya. Di sekitar lingkungan kalian juga insya Allah ada. Coba nanti silakan kalian temukan, kerjakan gitu ya, LKPD yang sudah saya share di grup kelas, silakan dikerjakan. Nanti kalian amati permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di lingkungan kalian, kemudian nanti kalian kelompokkan mana yang termasuk perilaku orang yang beriman pada hari akhir gitu ya, mana yang termasuk perilaku orang yang tidak beriman pada hari akhir. Masalah yang terjadi di lingkungan kalian, hal-hal. Kemudian nanti yang kedua, apa sebaiknya yang dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir. Nanti kalian tulis juga di situ, kerjakan. Untuk pengerjaan hari ini anak-anak, Pak Taufik untuk tugas kelompok di sini ada beberapa kriteria yang ingin Pak Taufik sampaikan. Penilainya yang pertama yaitu keterlibatan anggota kelompok. Ya, kemudian hasil diskusi dan ketepatan waktu. Untuk keterlibatan anggota kelompok ini skornya masing-masing ada 1 sampai 4. Satunya ini semua anggota kelompok tidak menunjukkan niat usaha untuk berdiskusi. Kemudian skor 2 ini sebagian kecil anggota kelompok terlibat dalam diskusi gitu, dan sebagian besar tidak. Untuk skor 3 ini sebagian besar anggota kelompok terlibat dalam diskusi, sebagian kecil tidak. Untuk skor 4 ini semua terlibat dalam diskusi. Berarti ketika kalian menginginkan skor 4, berarti harapannya semua anggota kelompok itu terlibat. Kemudian hasil diskusi.
Skor 1 ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang diberikan secara tepat, gitu ya. Skor 2 menjawab sebagian kecil, skor 3 menjawab sebagian besar. Kalau skor 4 ini menjawab semua pertanyaan. Oke, kemudian ketepatan waktu. Ini saya kasih. Kenapa? Karena untuk tugas kali ini silakan kalian buat di Canva, gitu ya. Kemudian di-share ke Google Drive yang sudah saya share di grup kelas kalian. Kalau terlambat 10 menit, nah ini poinnya 1. Kalau terlambatnya 7 menit, poinnya skornya 2. Kalau terlambat 5 menit, skornya 3. Kalau selesai merumuskan dan mengirimkan tugas tepat pada waktunya atau lebih awal, ini skornya 4. Gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan nanti kalian kerjakan, nanti silakan di-share, silakan buat di Canva atau aplikasi yang lainnya, formatnya nanti bentuknya PNG atau JPG. Kemudian silakan kalian share di link pengumpulan tugas Google Drive ini. Ya, saya kasih waktu untuk kalian memecahkan masalah tadi, kemudian kalian mengerjakannya di Canva, ada kreativitasnya di situ yang kalian lakukan, kemudian kemandirian. Kalau sudah selesai nanti silakan nanti 35 menit setelahnya akan presentasi setiap anggota kelompok, gitu ya. Bisa dimulai saat ini? Bisa dimulai saat ini? Bisa. 35 menit saya beri waktu. Silakan mengerjakan. Gimana anak-anak? Ada masalah kan? Oh, nggak ada. Sudah, benar? Oh iya, hebat. Terima kasih. Lanjutkan ya. Nanti silakan dibuat di Canva, nanti bisa dibuat presentasi. Sudah bagus. Apa yang dibuat tinggal nanti dibuat di Canva. Oke? Terima kasih. Ada masalah dalam penyelesaian tugas? Oh iya betul. Orang yang non muslim juga sebagian ada yang meyakini dari sehingga dia juga buat bagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah insyaallah ayat saya lupa yang berbunyi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Hanya ayat ternyata orang Yahudi Nasrani juga yakin kalau hari akhir sehingga mereka akan berbuat namun tidak benar karena mereka tidak ilahnya tidak hanya menyembah kepada Allah masih. Oke, nanti nggak apa-apa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Oke anak-anak, sekiranya waktu 30 menit sudah berlalu, semua sudahkah kalian mengumpulkan tugas kalian di Google Drive tadi? Sudah? Alhamdulillah, berarti kalian nanti poinnya 4 semua karena sudah bisa tepat waktu. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, waktunya yaitu sesi berikutnya yaitu presentasi. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok saya kelompok 1 mempresentasikan Puasa, ngaji. 2. Menghindari minuman keras atau judi. 3. Tidak berkata jorok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa apa yang disampaikan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ada yang mau menanggapi terkait presentasi dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi kira-kira? Sudah? Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan. Saya rasa untuk penampilan semua kelompok sudah dilakukan tadi. Kemudian anak-anak, apa yang sudah kita pelajari, alhamdulillah sudah menjawab tentang apa pengertian iman gitu ya. Mengapa kita harus beriman pada hari akhir. Kemudian bagaimana penerapan perilaku iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa manfaat kita beriman kepada hari akhir bisa kita rasakan gitu ya. Kira-kira
Siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini? Mau menyimpulkan? Dengan mengimani hari kiamat akan menjadi pribadi yang baik. Yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi jauh lebih baik. Dia akan berhati-hati dalam tutur kata dan tindakan. Hebat. Beri tepuk tangan untuk Misi. Luar biasa. Benar sekali apa yang disampaikan Misi. Ketika seseorang itu beriman pada hari akhir, dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena itu juga yang termasuk pesan dari Rasulullah SAW di hadis Rawi Ahmad dijelaskan bahwasanya al-kaisu, orang yang cerdas adalah man orang dana yang mau mengoreksi nafsahu pada dirinya, wa amila, dan mau beramal lima pada apa-apa ba'dal maut, setelah mati. Rawi Ahmad. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri, mau introspeksi diri, dan mau beramal untuk persediaan setelah mati. Berarti alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sebagai termasuk golongan orang-orang yang cerdas. Karena kita mempelajari sesuatu yang harus kita lakukan untuk persediaan mati. Beri aplaus untuk kalian semua. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai untuk sesi terakhir, yaitu asesmen ada pengamatan sikap gitu ya, asesmen sumatif. Silakan kalian kerjakan di link yang sudah Pak Taufik bagikan di grup WA gitu ya. Silakan Pak Taufik kasih waktu sekitar 10 menit sampai 12 menit. Silakan bisa dikerjakan sekarang. Asesmen pengamatan sikap dan asesmen sumatifnya. Anak-anak, sudah selesaikah kalian untuk mengerjakan asesmen akhir tadi? Sudah? Oke. Kiranya sudah selesai. Anak-anak, kira-kira pembelajaran dari awal sampai akhir, kira-kira apa kesan kalian tentang materi ini? Bagus apa tidak kira-kira? Bagus, oke. Kemudian, kira-kira ada kendala materi yang belum kalian pahami terkait tujuan pembelajaran tadi? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Kira-kira kesulitan apa yang kalian rasakan? Tidak ada ya? Tadi ngerjakan kalvanya mudah? Mudah. Oke, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jangan lupa anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari kiamat sugro, kiamat kubro, dan tanda tanyanya. Gitu ya. Kalau kalian penasaran apa itu kiamat sugro, kiamat kubro, dan tanda tanyanya seperti apa, datanya kiamat kubro itu, jangan lupa ikuti episode berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Dari Pak Taufik, apabila ada kesalahan, Pak Taufik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Taufik, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.